Selanjutnya kita masih pada menu setting, kita pilih advanced setting. Ini tidak kalah pentingnya karena secara default dia di kosong. Nah, di sini kita akan tambahkan sedikit ini plugin yang supportnya. Ini kita coba kopikan dari sini saja. Nanti pada deskripsi akan kita coba tambahkan ya, biar bisa di copy. Ini kita delete, kita pastekan. Selanjutnya apalagi di sini mau ini secara defaultnya true, allow an anonymous discussion post. Nah, ini juga allow opening of proctoring exam. Nah, yang perlu di sini kita pada bagian ini nanti kalau mata kuliah ini sudah mulai mungkin kita akan tawarkan dengan berbayar, ini kita bisa ganti. Ini secara defaultnya masih 0. Mungkin kita langsung ke ini kalau sifatnya instruktur base tadi atau kelas terbatas atau di bawah kontrol kendali dosen pengampu setiap saat, atau dosen pengampu mata kuliah ini mungkin dibukanya hanya 1 semester dan maksimal yang bisa enroll hanya 30. Nah, ini bisa kita ganti. Ini secara defaultnya 0. Berarti kalau 0 ini dia tidak terbatas karena kita buatnya mata kuliah ini bersifat tadi self-paced. Kita buat 0 aja, mungkin bisa jutaan mahasiswa akan mengambil mata kuliah ini. Nah, ini juga kita ganti namanya course not graded. Ini secara defaultnya false. Kalau false ini kita nggak bisa, walaupun tadi grading udah kita setting, tapi poin mahasiswa nanti tidak akan mendapatkan poin-poinnya. Maka kita rubah dari false menjadi true. Selanjutnya ini course number display string. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan kan kodenya tadi BI001 atau tetap kosong bisa. Kalau mau tambahkan di sini di dalamnya 1 2 3 4 5 atau A atau AS gitu. Nah, secara default ini kita kosongkan saja karena kita di awalnya sudah membuat. Nah, ini course organisasi, display stringnya juga. Ini secara default karena tadi sudah kita buat, maka di sini kita buat 0 saja. Course video thumbnailnya juga ini bisa kita ganti atau secara defaultnya karena tadi juga sudah dibuat, biarkan saja. Nah, di sini dibilang katanya mau kita tampilkan nggak di katalognya nanti katanya. Ini ada pilih-pilihannya. Mau kita buat non atau bot. Ini kalau secara defaultnya course ini di katalognya di bot gitu. Selanjutnya kita fokus pada apalagi ini. Nah, ini juga kalau kita sifatnya instruktur PES atau kendali dosen pengampu, ini kan secara defaultnya false karena kita sifatnya self-paced. Ini bisa kita rubah ke true. Jadi mungkin kita mewajibkan mahasiswa harus melewati materi ini dan tugas 1 baru bisa mengakses materi dan tugas selanjutnya. Nah, ini wajib kita buat true. Tapi kalau dibebaskan, karena ini sifatnya self-paced, mahasiswa yang ambil alih waktunya biar dinamis, ya, kita buat sifatnya false. Nah, ini juga enak. Kalau kita sifatnya instruktur PES, ini juga harus kita buat true. Karena kapan nih waktu kita akan
kasih durasi saat mahasiswa ujian. Selanjutnya, nah ini invitation only, ini tadinya false, ini kita rubah ke true. Kenapa? Kalau kita tetap buat false, jadi mahasiswa bebas mengambil tanpa kita kontrol, atau ini sifatnya ditawarkan secara gratis dan di bawah kendali dosen pengampu. Untuk saat ini mungkin iya, tapi kita akan kesulitan mengontrolnya karena mungkin dia sifatnya gratis atau di bawah kendali dosen pengampu. Maka kita rubah jadi true. Selanjutnya, nah ini saat ada tugas atau kuis UAS-nya, ini nanti kita akan buat apa? Kalau ini dia neper katanya. Ini ada pilihan. Kalau mau kita ganti, kita kopikan saja yang ini. Onset, neper, and per student. Nah, ini juga show answer. Ini kalau secara defaultnya setelah selesai baru tampil. Apakah benar atau salahnya jawaban mahasiswa. Nah, ini secara defaultnya finish. Tapi kalau mau kita ganti, ini yang sudah ada di catatannya, kita ganti bisa. Selanjutnya, mungkin secara settingan dasarnya, bagian advanced setting kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kita tekan tombol save change pada pojok kanan bawah.